Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini, Bu Septi akan membahas tentang sifat bahan dan kegunaannya. Bahan-bahan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain logam, kaca, plastik, karet, kayu, dan kain. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah logam. Ada banyak sekali jenis logam. Ada logam yang keras, lunak, dan cair. Berdasarkan sifatnya, logam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa jenis logam beserta sifat dan kegunaannya. Yang pertama ada raksa. Raksa, biasa disebut dengan merkuri, adalah logam yang berwujud cair. Raksa biasa digunakan untuk cairan pengisi termometer. Raksa merupakan senyawa beracun yang berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua adalah emas. Emas disebut juga dengan logam mulia karena tidak dapat berkarat. Emas memiliki sifat yang lunak sehingga mudah dibentuk. Emas banyak digunakan sebagai perhiasan yang sangat berharga. Yang ketiga adalah besi. Besi merupakan logam yang paling banyak digunakan. Besi dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan baja. Namun, sifat besi juga sering merugikan, yaitu mudah berkarat. Oleh karena itu, besi dan baja perlu dilindungi oleh bahan anti karat. Selanjutnya adalah tembaga. Sifat tembaga yang amat bermanfaat bagi kita adalah mudah mengantarkan panas dan listrik. Oleh karena itu, tidak heran kalau tembaga banyak dimanfaatkan untuk membuat peralatan masak dan kawat listrik. Karena tembaga murni terlalu lunak, tembaga banyak dicampur dengan logam lain. Tembaga yang dicampur dengan timah menjadi kuningan, sedangkan tembaga yang dicampur dengan seng akan menjadi perunggu. Jenis logam yang kelima adalah aluminium. Aluminium adalah logam yang paling banyak berlimpah di kerak bumi. Berdasarkan sifatnya, aluminium menjadi logam kedua terbanyak yang digunakan untuk membuat peralatan masak dan kaleng minuman. Selain logam, jenis bahan yang kedua adalah kaca. Kaca memiliki sifat berwujud padat, kuat, tahan panas, tidak menyerap air, dan mudah pecah. Bahan selanjutnya adalah plastik. Bahan dasar plastik umumnya dibuat dari bahan kimia turunan minyak bumi. Plastik banyak jenisnya. Ada plastik yang kaku, lentur, tembus cahaya, dan ada juga yang tidak. Plastik banyak digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga, mainan anak-anak, jas hujan, pembungkus makanan, dan masih banyak lagi. Nah, selain memiliki banyak kegunaan, ternyata sifat plastik juga ada yang merugikan loh, yaitu tidak dapat diurai atau dibusukkan oleh bakteri pengurai. Akibatnya, plastik itu dapat menjadi sampah yang abadi. Bahan yang keempat adalah karet. Karet alami berasal dari getah pohon karet. Getah karet disebut juga latek. Sifat karet mentah kurang menguntungkan karena terlalu lunak. Oleh sebab itu, karet mentah dipanaskan bersama balerang. Proses ini disebut vulkanisasi. Karet yang sudah diolah banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya, pembuatan ban, alas sepatu, dan lain-lain. Bahan selanjutnya adalah kayu. Kayu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Keras dan kuat, bersifat isolator, dapat dibentuk, namun tidak tahan terhadap air, sehingga mudah lapuk jika di tempat yang basah. Yang keenam adalah kain. Kain yang berasal dari serat alami, yaitu kapas dan kapuk. Sifat serat kapas adalah lentur, lembut, dan mudah menyerap air. Sedangkan kapuk, serat kapuknya kurang halus, sehingga digunakan untuk pembuatan kasur dan bantal. Jenis kain yang kedua adalah kain yang berasal dari serat sintetis, yang memiliki sifat
tidak mudah kusut, tidak nyaman dipakai, dan tidak mudah menyerap keringat. Serat sintetis ini digunakan untuk membuat bahan nilon dan polyester. Selanjutnya adalah kertas. Kain dan kertas memiliki sifat yang hampir sama. Di antaranya, mudah menyerap air. Sifat inilah yang menyebabkan kain digunakan sebagai bahan pembuatan pakaian. Bahan kain banyak macamnya, sehingga tingkat kemudahan dalam menyerap air pun bervariasi. Begitu juga dengan kertas. Nah, itu tadi adalah sekilas materi tentang sifat bahan dan kegunaannya. Sekarang, kalian kerjakan tugasnya ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, benda apa yang kalian butuhkan saat berada di situasi tersebut? Jelaskan alasannya. Kalian bisa menjawabnya seperti berikut ini. Apa kalian sudah mengerti tentang cara mengerjakannya? Jika sudah mengerti, dengan pertanyaan yang sama dengan contoh, silakan mengerjakan soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan!